Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal awwal wal akhir wa zahir wa batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim faman tabi'isani ila yaumiddin. Ya ayyuhadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bi kitabil azim wal Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahu azim. Surah Al-Furqan yang ke-25 ayat yang ke-63. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita melihat dan membaca Al-Quran, maka bermacam cara Allah dalam menyapa manusia. Dan setiap sapaan dan seruan Allah itu yang dinukilkan di dalam Al-Quran, maka akan bermakna mampu bagi siapa yang diseru oleh ayat tersebut. Di antaranya Allah memanggil manusia dengan lafaz ya ayyuhan nas. Kalau kita sering membuka Al-Quran, membaca, maka ayat-ayat seperti ya ayyuhan nas ini adalah bagaimana Allah menunjukkan kepada manusia tanpa membedakan sesuatu yang melekat kepadanya. Contoh, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah memanggil manusia untuk menyembah Tuhannya. Di ayat lain Allah juga memanggil manusia dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Maka sofistikasi daripada ayat ini dikelompokkan kepada orang-orang yang beriman saja dengan makna amanu. Oleh sebab itu di luar lafaz ini maka dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan sanggup untuk melaksanakan perintahnya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah menyeru dan memanggil kepada khusus orang-orang yang beriman saja untuk yang bisa melaksanakan ibadah puasa, karena Allah memastikan hanya orang-orang yang beriman sajalah yang mampu menjalankan dengan baik dan sempurna seruan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lafaz lain yang diwujudkan Allah dalam surah Al-Furqan yang telah dibacakan oleh khatib di awal khutbah tadi. Bunyi ayat ibadur rahman. Ibad adalah jamak dari kata abdun. Artinya adalah hamba-hamba yang diberikan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seruan daripada ayat ini adalah memberikan label kepada orang-orang siapa saja yang dikehendaki oleh Allah melekat kasih dan sayangnya kepada Dia. Artinya adalah hamba-hamba yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata ibadur rahman lebih populer di telinga kita dengan sebutan hamba Allah. Sering kita melihat dan sering kita juga menyaksikan dan sering kita juga mendengar adanya lafaz-lafaz tentang seperti ini. Dan setiap kita mengatakan hamba Allah. Lalu Allah jelaskan dalam surah ini siapa saja yang dimasukkan oleh Allah kategori orang-orang yang benar-benar mendapatkan kasih dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Allah sebutkan dalam ayat ini adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu boleh dia memakai kalimat itu, maka sifat yang dimunculkan dalam dirinya adalah orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi ini dengan tawadu dan rendah hati. Syarat yang pertama dijelaskan oleh surah Al-Furqan ini, seseorang yang mengatakan dirinya hamba Allah adalah orang-orang yang beraktivitas dalam kehidupannya dengan jauh daripada sifat-sifat kesombongan. Karena untuk sombong itu amat mudah bagi manusia. Terlampau kaya juga bikin manusia sombong. Terlampau tinggi jabatan dan pangkat bisa juga orang sombong. Terlalu banyak harta yang melekat kepada dirinya, sangat mudah orang tersebut untuk bersifat sombong. Bahkan yang lebih berbahaya, merasa diri paling taat, merasa diri paling hebat, dan merasa diri paling soleh. Orang hafalan orang 1 juz, dia hafalannya 30 juz, yang hafalan 30 juz pun bisa sombong pada hafalan yang 1 juz. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yamshuna dalam ayat ini tidak saja bermakna harus menghilangkan sifat sombong dalam kehidupannya. Artinya Allah menyeru kepada manusia untuk hidup dalam kesederhanaan. Bersikap biasa saja. Tidak usah dibuat-buat. Jika kita menjadi seorang guru, menjadi guru yang baiklah, yang ditiru, yang diteladani, dan berikan inspirasi, pengetahuan, akhlak, dan karakter kepada siswa dan murid-murid kita. Jika kita menjadi seorang dosen, menjadi seorang dosen yang baiklah, yang selalu memudahkan urusan mahasiswanya, tanggalkan segala jabatan, pangkat keilmuan, status sosial yang melekat kepada dirinya, sehingga membuat mahasiswa susah berhadapan dengannya. Janji ditemui pagi namun bergeser menjadi siang, janji ditemui siang bergeser menjadi sore, berjanji ditemui sore malah dijanjikan lagi besok hari, seolah-olah kita menjadi eksklusif sendiri di hadapan manusia lainnya. Jika ini muncul menjadi kebiasaan di dalam praktek kehidupan, maka sekali lagi bukan kategori hamba Allah berdasarkan surah Al-Furqan.
Jika kita menjadi atasan, kita mempunyai toko dan jika kita anggota beberapa orang sebagai pekerja, jadilah atasan yang baik, jadilah bos yang baik, yang memberikan pengetahuan ilmu kepada para pekerjanya, dan mendoakan suatu saat pekerja itu bisa berdiri sendiri, mendirikan usaha sendiri, maju sendiri, dan tidak bersama dia selamanya. Tapi karena kesombongan melekat kepada dirinya, biarkan dia tetap menjadi pimpinan, menjadi atasan, dan tidak memberikan pengetahuan untuk berkembang kepada anggota dan pekerjanya, sehingga 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun pun bekerja, tetap menjadi pekerja. Jika kita menjadi manusia yang baik, maka mudahkanlah urusan manusia yang lain jika berhubungan dengan diri kita. Janganlah kita menjadi orang yang susah untuk berurusan dengan orang lain. Malah menjadi gunjingan dan sebutan. Jangan berurusan dengan bapak itu, oh sulit. Mengurus pangkat susah, jabatan dipersulit, apa-apa semuanya susah. Ingat, jika kita terbiasa menyusahkan kehidupan orang lain karena sesuatu yang melekat kepada diri kita, maka yakinlah Allah akan susahkan kehidupan kita, bahkan disusahkan kita ketika meninggal dunia. Oleh sebab itu, jauh dari rasa-rasa kesombongan, tinggi daripada rasa ketawaduan, rendah hati, dan mau berbagi terhadap bersama. Cukuplah kekayaan membuat sombong Qarun, kemudian kesombongan itu membuat dia hancur dan jatuh. Cukuplah kepongahan dan kehebatan pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh Firaun. Dengan Firaun itu akhirnya juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah merasa diri paling gagah, paling kuat, paling hebat, dimiliki oleh Kan'an. Ketika tidak mendengarkan seru daripada bapaknya Nuh, Kan'an sendiri ternyata juga tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqasusil qasas, ceritakanlah cerita ini, kata Allah, la'allakum yatafakkarun, mudah-mudahan yang mendengarnya berfikir agar tidak mengulangi itu kembali. Hiduplah sederhana agar kita menjadi hamba Allah yang baik. Punya mobil juga akan ditanya oleh Allah berapa banyak mobil itu dibawa menuju majelis-majelis ta'lim, berapa banyak mobil itu dibawa digunakan untuk sholat berjamaah, berapa banyak mobil itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya jam yang mewah, mahal belinya, berapa kali jam itu dibawa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat waktu-waktu salat dan mendekatkan diri dalam ibadah. Semakin banyak harta, kekayaan, ilmu, pengetahuan yang kita miliki, akan semakin banyak tanya Allah kepada kita. Oleh sebab itu, orang-orang yang ingin menjadi hamba Allah, dia tetap hidup sederhana, hidup apa adanya, bekerja biasa saja, tidak menjilat, tidak menjatuhkan dan menjelekkan orang lain. Kedua, Allah katakan di dalam surah Al-Furqan juga, wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Karakteristik yang kedua, orang-orang yang mengatakan dirinya masuk kepada kategori hamba Allah adalah jika ada orang-orang yang mengadu domba, orang-orang yang membawa pesan busuk, orang-orang yang menginformasikan hoax kepadanya, yang tujuannya ikut mengkampanyekan, menjatuhkan saudaranya, menjelekkan orang lain sehingga martabatnya menjadi lemah.
maka dia tidak membalas itu. Diajak untuk berbuat maksiat, diolok-olok dengan ibadah yang dia miliki, bertemu dengan orang seperti ini, maka qalu salama. Dia tidak ikut apa yang diberitakan kepadanya, yang informasinya adalah untuk menjatuhkan, menghinakan, bahkan memburukkan para sahabatnya. Jika datang orang-orang mengunjingkan saudaranya, dirinya, keluarganya, maka dia mengatakan tidak untuk membalas hal yang sama. Malah dia mengatakan salama, dia balas dengan ucapan yang baik, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam kehidupannya. Bagaimana Rasulullah dimusuhi, bagaimana Rasulullah difitnah, bagaimana Rasulullah dijatuhkan, bagaimana Rasulullah diboikot dan segala macamnya, maka Rasulullah tetap mendoakannya. Tidak dibalas dengan kejahatan. Rasulullah pergi hijrah ke Taif bukan dapat sekutu, bukan malah menambah kawan dan sahabat, tetapi Rasulullah dilempari. Setelah dilempari, maka Rasulullah SAW malah mendoakannya. Bahkan Jibril mengatakan, jika engkau ingin aku membalikkan dan menghancurkan kaum ini, bukit ini, daerah orang-orang Taif ini, maka akan aku balikkan dan aku hancurkan sekarang. Tapi Rasulullah mengatakan tidak, malah Rasulullah mendoakannya. Maka karakteristik yang kedua hamba Allah adalah orang yang suka memaafkan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak mendoakan yang jelek kepada sahabatnya, tidak memfitnah kembali terhadap fitnahan yang dia terima, tetapi dia doakan dan dia baikkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah. Tafakkaru ya ulil albab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim faman tabi'ani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim wal Qur'anil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini perlu kita ulang-ulang melihatnya. Karena informasi diberikan dalam surah Al-Asr ini adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, dan orang-orang yang sempurna di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang beriman. Jika ada ketidakkesepakatan dalam pendapat pada perkataan, usul, ide, wa tawassaw bil haqq, maka dia hanya memberi masukan kepada yang benar-benar saja. Wa tawassaw bis sabri, dan dia sampaikan dengan penuh kelembutan dan sabar. Itulah akhlak muslim.
Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Akbar.